Dan pemirsa, untuk berbincang pada pagi hari ini sudah bergabung melalui video conference ada Mas Reza Priambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Vicky, selamat pagi IDEX Channel. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Reza. Bicara mengenai IHSG Ya, yang turun terendah sejak akhir November 2023 dan terendah sepanjang tahun ini. Eh, Menurut analisis Anda apa penyebabnya dan apa yang bisa dimanfaatkan dari kondisi ini Mas Reza? iya baik, terima kasih Mas Vicky. Jadi kalau kita lihat pergerakan IHSG sampai dengan saat ini kan memang cenderung apa ya, boleh dibilang volatile ya. Nah, kalau kita lihat berbagai macam sentimen itu cukup mempengaruhi gitu. Jadi setelah rilis laporan keuangan dari berbagai macam emiten, kemudian kita disuguhkan dengan sentimen meningkatnya ketegangan geopolitik global gitu. Nah, ini akhirnya membuat pergerakan dari sejumlah komoditas mengalami kenaikan ya. Terus kemudian di sisi lain juga adanya kekhawatiran bahwa nantinya akan timbul inflasi global gitu, dan akhirnya membuat persepsi atau asumsi nantinya tingkat suku bunga The Fed itu akan tertunda untuk penurunannya. Nah, ini akhirnya membuat pergerakan dari sejumlah indeks bursa itu cenderung tertekan gitu, termasuk IHSG yang sampai dengan saat ini terus mengalami tekanan. Oke, secara momentum ini memang bertepatan dengan konflik geopolitik antara Iran dan juga Israel begitu. Betul. Kemudian juga masa dari pembagian dividen ataupun earning season juga ini udah selesai begitu ya. Betul. Adakah alasan fundamental yang mungkin bisa membuat investor cukup mawas lah terkait dengan kondisi dari IHSG sendiri, atau ini hanya secara momentum aja karena terkait dengan indikator-indikator tadi? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari uh, sentimen yang ada kan boleh dibilang ini sebenarnya hanya sentimen sesaat ya gitu. Jadi yang namanya ketegangan politik itu kan sebenarnya lebih kepada sentimen sesaat. Cuma yang membuat pelaku pasar khawatir itu kan adalah sampai kapan sentimen ini akan berlangsung. Gitu. Karena boleh dikatakan ketegangan geopolitik ini kan tidak ada yang bisa memperkirakan sampai kapan berakhirnya, seperti itu. Ya, bisa lebih cepat atau bisa juga makin lama gitu kan. Nah, itu tergantung dari penyelesaian pihak-pihak yang ada dalam konflik tersebut gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat pelaku pasar cenderung menjauhi aset-aset risiko untuk sementara ini ya, misalkan seperti saham ya, atau kemudian katakanlah obligasi dengan tenor jangka panjang ya, untuk masuk ke aset-aset yang mungkin bisa kita katakan yang risikonya mungkin lebih rendah ya gitu. Atau mungkin ketika pelaku pasar melihat bahwa katakanlah tingkat suku bunga The Fed ini makin tertunda penurunannya, mungkin pelaku pasar akan masuk kembali ke US dollar maupun emas sementara ini. Baik, kalau kita lihat dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri di bawah 16.200, apa yang ada di benak investor, concern mereka apa, dan point of view Anda terkait dengan ini seperti apa, Mas Reza? Iya, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan IHSG ya di bawah di bawah level 7.000 ya gitu. Bahkan di minggu kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 22 April kemarin kan sempat IHSG itu berada di low-nya itu di 7.026 ya gitu. Terus kemudian di akhir pekan kemarin sempat terendahnya itu di 7.036. Sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan IHSG secara teknikal memang hampir mendekati batas bawah dari Bollinger Band gitu. Artinya sudah memberikan potensi yang cukup lah untuk pelaku pasar untuk masuk. Nah, cuma yang menjadi kekhawatiran kan tadi, apakah penurunan yang terjadi saat ini sudah mulai tertahan atau masih bisa bergerak turun kembali? Itu yang membuat pelaku pasar masih khawatir apakah saat ini time to buy atau mungkin kita masih menunggu sentimen berikutnya seperti itu untuk melihat kapan momentum untuk masuk kembali seperti itu. Baik, apakah ini juga terkait dengan Amerika Serikat yang merilis data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2024 yang tumbuh sebesar 1,6% secara year on year di kuartal 1 tahun 2024 dibanding kemudian dengan 3,4% pada kuartal sebelumnya dan di bawah perkiraan sebesar 2,5%. Ini merupakan pertumbuhan terendah ya sejak kontraksi pada paruh pertama 2022 yang lalu.
Analisis Anda seperti apa? Implikasinya sesignifikan itukah untuk market kita? Iya, jadi kalau kita lihat berbagai macam sentimen tadi ya Mas ya, gitu. Termasuk katakanlah sentimen dari pertumbuhan negara-negara maju ya, misalkan kita melihat bagaimana pertumbuhan di Tiongkok, kemudian kemarin juga Amerika baru merilis tingkat pertumbuhannya yang hanya tumbuh 1, sekian % gitu. Nah itu sebenarnya kan masih di bawah ekspektasi pelaku pasar gitu. Nah, bahkan nantinya pelaku pasar pun juga akan menghubungkan dengan eh, tingkat suku bunga The Fed lagi Mas. Gitu. Ya kan, nah, berarti kalau seperti ini pelaku pasar berpikir bahwa oh berarti nanti The Fed mungkin akan kembali menurunkan tingkat suku bunga nih gitu. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi yang diharapkan itu belum sesuai dengan ekspektasinya. Itu yang masih menimbulkan kekhawatiran di pelaku pasar sih. Baik, kita akan kembali tayangkan data pembukaan bursa Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk Nikkei 225 tutup. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,61% di level 2.672. Kemudian STI Singapura melemah 0,31% di level 3.270 dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,55% di level 17.743. Ya, Mas Reza, hal lain yang juga menarik terkait dengan naiknya tingkat suku bunga acuan yang pekan lalu disampaikan oleh Bank Indonesia begitu ya. Sejauh mana ini kemudian akan menjadi sebuah sentimen positif untuk beberapa sektor, tapi juga mungkin negatif lah untuk beberapa sektor. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia ya, kemarin itu kan hanya naik 25 basis point maksudnya. Nah, ini kalau dari sisi BI ya, dari sisi Bank Indonesia mungkin lebih kepada mencermati kondisi global yang ada ya, terus kemudian di sisi lain mungkin untuk meredam pelemahan lanjutan dari nilai tukar rupiah kita ya. Nah, tapi tampaknya direspon sangat negatif oleh pelaku pasar gitu. Padahal awalnya kita perkirakan penurunan kenaikan 25 basis point ini kan tidak akan banyak terpengaruh lah gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tingkat suku bunga lending kredit atau tingkat suku bunga pinjaman itu kan spreadnya kan sebenarnya masih cukup lebar kan gitu. Artinya kalaupun BI hanya menaikkan 25 basis point, kita tadinya berpikir bahwa tingkat suku bunga kredit perbankan itu masih aman gitu. Artinya perbankan mungkin tidak akan serta-merta langsung merubah tingkat suku bunganya gitu. Nah, tapi karena saat ini kondisi marketnya memang boleh dikatakan tidak begitu baik, sehingga ketika ada sentimen Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunganya itu langsung direspon negatif gitu. Padahal yang kita lihat harusnya respon positifnya itu adalah nilai tukar rupiah kita itu tidak melemah lebih dalam. Baik, sebetulnya ini adalah salah satu tujuan mengapa kemudian suku bunga acuan ini dinilai menjadi sebuah mekanisme untuk menstabilkan fundamental ekonomi Indonesia di pilar yang lain begitu. Namun kemudian investor fokus ke bagaimana sebetulnya peningkatan suku bunga acuan ini dapat berdampak negatif ke beberapa sektor. Bagaimana dengan sektor properti? Kemarin saya melihat beberapa upload story lah ya dari teman-teman saya yang menyampaikan tingkat suku bunga acuan naik lagi untuk teman-teman yang mau beli rumah mikir lagi gitu ya. Nah ini untuk sektor properti gimana Mas Reza? Iya, itu yang tadi saya katakan Mas itu bahwa sebenarnya kenaikan tingkat suku bunga BI sebesar 25 basis point itu kan harusnya tidak terlalu direspon negatif ya gitu, karena sebenarnya kan tujuannya itu untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah gitu. Makanya tadi saya katakan ketika BI menaikkan 25 basis point, tentu dari sisi perbankan itu tidak serta-merta langsung merubah tingkat suku bunga kreditnya kan. Artinya katakanlah misalkan di hari kemarin Kamis atau Jumat ya gitu, BI mengumumkan untuk menaikkan tingkat suku bunganya, terus kemudian di minggu ini kemudian bank-bank yang punya exposure di KPR atau katakanlah di kredit kepemilikan apartemen dan sebagainya itu langsung menaikkan tingkat suku bunga, kan nggak langsung demikian kan Mas. Cuma itu tadi lebih kepada lebih kepada persepsi atau asumsi bahwa tingkat suku bunga BI naik nih gitu, berarti nanti bank akan naikkan suku bunga nih gitu. Nah itu lebih kepada itu sih. Karena yang biasa terjadi adalah ketika tingkat suku bunga acuan naik dikit,
suku bunga banknya naiknya cepat. Kalau suku bunga dari Bank Indonesianya turun, turunnya Turunnya lama lebih gitu lama. dari bank. Itu yang kayaknya membuat kemudian investor cukup punya concern terkait dengan hal ini. Baik, Iya, ya, apa yang itu. kemudian terjadi? Apakah tidak akan merubah proyeksi Anda terkait dengan sektor properti? Iya, mungkin mungkin gini Mas, mungkin yang nanti kita lihat, adalah apakah, kinerja emiten properti, katakanlah di kuartal kedua itu mengalami penurunan atau, tidak ya gitu. Karena Mhm, itu tadi, kan kalau kita lihat, tingkat, hunian, properti gitu kan, itu kan hampir sebagian besar itu kan menggunakan, kredit ya gitu. Jadi ketika nanti kita lihat di kuartal kedua, kinerja dari emiten properti itu katakanlah masih masih sesuai target gitu kan, atau mungkin katakanlah mengalami penurunan. Nah, di situ mungkin kita akan melakukan penyesuaian kembali Mas gitu. Tapi mhm, sepanjang katakanlah di kuartal kedua eh, kinerja dari emiten properti ini masih terjaga, bahkan bisa saja ada yang mengalami peningkatan ya, mungkin ya kita bisa beranggapan bahwa adanya kenaikan tingkat suku bunga dari Bank Indonesia itu tidak banyak terpengaruh dengan kinerja emiten properti gitu. Karena apa? Karena tadi mungkin karena hanya naik 25 basis point, perbankan tidak langsung merubah tingkat suku bunganya. mhm, Nah, kalau yang terjadi sekarang ini kan maksud saya gini, lebih kepada persepsi nih, mhm, lebih kepada persepsi, lebih kepada asumsi bahwa nantinya tingkat suku bunga kredit ini akan naik sehingga harga properti akan mahal gitu kan, katakanlah Mas Vicky mau beli apartemen jadi lebih mahal kalau misalkan mau ngajukan ke bank gitu kan, mhm. walaupun ada diskon dan sebagainya akan mahal ya. Jadi persepsi-persepsi itu yang akhirnya membuat sejumlah saham-saham properti dan juga perbankan itu mengalami penurunan seperti Mhm, itu. mhm. Baik, oke, ada beberapa saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Kita akan bahas usaha jeda berikut ini Mas Reza, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.